Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan bahas tuntas soal Partai Kebangkitan Bangsa yang alhamdulillah sudah secara resmi mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Tetapi Sobat Sewot, sebelum saya kupas tuntas tentang bagaimana kemudian hasil ikhtiar atau istikharah Partai Kebangkitan Bangsa kemudian menetapkan Mas Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur di partainya gitu kan. Kemudian nanti barangkali akan menyusul partai-partai lain yang kemudian juga hari ini sedang santer diinformasikan, diberitakan oleh teman-teman media adalah PDI Perjuangan yang mulai melontarkan kalimat-kalimat pujian kepada Mas Anies Rashid Baswedan dan saling berbalas. Kemarin juga Mas Anies sudah membalas pujian yang dilontarkan oleh PDI Perjuangan. Nah, Sobat Sewot, sebelum semua itu kita kupas tuntas, saya ingin menyampaikan satu hal terkait tentang sikap kagak ikhlas kagak ikhlas seseorang di media sosial dan menulis sebuah karya tulis yang sangat luar biasa, dan ini perlu kita simak bersama-sama. Oke, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika tidak diterbitkan kenaikan gaji oleh peraturan pemerintah pasca bulan Oktober 2024 yang akan datang, maka gaji dan tunjangan yang diterima oleh Gibran Raka Buming Raka bin Joko Widodo setelah Oktober 2024 sebagai wakil presiden adalah sebagai berikut. Gaji pokok Sobat Sewot ini menyentuh angka 20.160.000 per bulan. Kemudian tunjangan jabatan ini 22 juta rupiah per bulan. Kemudian kalau kita total ini menjadi 42.160.000 rupiah. Ini gaji seorang wakil presiden kalau nanti sebelum Oktober ini tidak mengalami kenaikan, ya kan? Apakah ini akan dipotong untuk tapera? Entahlah. Sebagai wakil presiden kan yang bikin undang-undang presiden kemarin Jokowi gitu kan. Apakah menyentuh kelas atas, kelas istana atau kelas wakil presiden, kita nggak tahu lah. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah, itu ya 42.160.000 itulah gaji pokok total ya, total gaji pokok ditambah tunjangan jabatan bagi seorang Gibran Raka Buming Raka bin Joko Widodo. Nah, angka tersebut Sobat Sewot belum termasuk biaya perjalanan dinas ya sebagai wakil presiden. Perjalanan dinas Gibran tentu akan menelan biaya lain gitu kan. Ada juga biaya transportasi, ada biaya penginapan di hotel berbintang tentunya. Kemudian biaya uang harian, biaya asuransi, dan biaya operasional perjalanan dinas gitulah. Silahkan kira-kira sendiri gitu bakal berapa angka yang muncul nantinya. Apalagi lebih-lebih kalau perjalanan dinasnya ke luar negeri Sobat Sewot. Misalnya kunjungan ke Amerika Serikat, kunjungan ke Cina dan segala macam gitu kan. Itu pasti di atas gaji pokok 40 juta. Gaji total pokok dan tunjangan harian gitu loh yang 40 juta ini akan menyentuh angka berapa. Nah, kita pikir-pikir sendirilah gitu. Kayak situ kalau mau pergi dari Surabaya ke Jakarta aja berapa gitu kan, terus nginep di sono di Jakarta, katakan nginep di penginapan yang kelas melati lah gitu, nggak perlu bintang 4, 5 segala macam, maka berapa gitu kan selama perjalanan misalnya 4 hari di Jakarta, maka habis berapa gitu. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, untuk moda transportasi udara misalnya, Gibran akan mendapatkan fasilitas kelas bisnis untuk perjalanan dinas dalam negeri dan first class untuk perjalanan dinas luar negeri. Jadi perjalanan dinas akan serasa pelesiran gitu kan. Apalagi jika anak bini dan ponakan ikut serta, ini akan pasti menggunakan uang negara dong gitu kan. Meskipun anak bini, cucu belum punya cucu dong Gibran. Kalau anak bini iya. Tapi kalau misalnya mertua juga diajak ke luar negeri, ini makin banyak dong ngambil di tapera. Nah, selanjutnya Sobat Sewot, biaya penginapan misalnya. Khusus penginapan, biaya diberikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek gitu kan, mengenai tata cara penetapan dan pelaksanaan perjalanan dinas presiden dan wakil presiden.
Makin pinter kerja Pak Mensesnek ya, kemungkinan nggak akan direshuffle sampai 2 periode ke depan gitu. Sobat Sewot yang dirahmati Allah ya, biaya uang harian itu digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari selama perjalanan dinas ya, dan dibayarkan secara lump sum gitu ya. Jadi biaya uang harian tidak termasuk biaya konsumsi, biaya penginapan, dan biaya transportasi. Itu beda lagi Sobat Sewot. Jadi itulah kemudian ada yang bilang saya nggak terima, nggak ikhlas sebagai warga negara gitu, bayar pajak buat membiayai perjalanan Gibran Rakabuming Raka bin Joko Widodo gitu. Nah, selain itu Sobat Sewot, juga ada biaya asuransi diberikan sesuai dengan klasifikasi asuransi sebagaimana diatur dalam peraturan Mensesnek juga gitu. Mana tahu Gibran terpeleset saat turun tangga pesawat dan jempol kakinya cantengan, kram gitu kan, maka akan ada biro asuransi yang akan jumpalitan hingga koprol untuk ngurusin klaimnya gitu kan. Itulah dia negara kita sekarang gitu, negara antah berantah. Negara amplop ya. Nah Sobat Sewot yang dirahmati Allah, baru selanjutnya ada biaya operasional, mencakup biaya dukungan acara dan kegiatan gitu kan, biaya konsumsi, ada juga biaya kesekretariatan dan bantuan kegiatan kerja atau insentif tambahan di luar negeri. Khusus yang makan siangnya nunggu gretongan, nggak usah nanya ini biaya apa aja gitu ya, sebab begitu lihat angkanya bisa kram perut dari sekarang Sobat Sewot. Sobat Sewot yang dirahmati Allah, ada lagi yang paling hebring ya, begitu Gibran pensiun misalnya, cuma 5 tahun menjabat sebagai wakil presiden nih ya, kemudian pensiun misalnya, maka Gibran akan diberi dana pensiun setiap bulannya selama seumur hidup. 11 gaji pokok yang dia terima ketika terakhir menjabat. Pasti keren banget kalau sebelum pensiun gaji udah naik dulu gitu 3 kali lipat ya, kemudian nanti pensiun wah gitu bisa nyamain gaji ketika aktif menjadi wakil presiden. Sementara kita tapera dipungut ya, dijadiin iuran. Siapa yang butuh rumah gitu kan, orang kita udah punya rumah dari dulu gitu ya. Siapa yang butuh rumah coba? Apakah pemerintah pernah gitu nanya ke warga, lu butuh rumah nggak mas, lu butuh rumah nggak, lu butuh perumahan nggak gitu loh ya. Taunya dicomotin aja iuran gitu. Alhamdulillah Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir yang paling naudzubillahi min dzalik adalah ya, setelah pensiun pun seluruh biaya perawatan kesehatan untuk Gibran dan keluarganya itu akan ditanggung oleh negara. Biaya rumah tangga seperti pemakaian air, listrik, telepon juga ditanggung oleh negara. Disediakan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Kendaraan dinas beserta pengemudinya juga disediakan oleh negara Sobat Sewot. Kalau misalnya itu semuanya, waduh udah kayak di sorga aja gitu kan, nggak masalah, itu rezekinya Gibran. Tetapi Sobat Sewot, masyarakat tentu sekali lagi akan bilang saya nggak ikhlas. Saya nggak ikhlas bayar pajak gitu kan. Nah jujur banyak sekali yang bilang nggak ikhlas uang pajak dipakai untuk dinikmati oleh Gibran Rakabuming Raka. Itu sepintas tentang bagaimana pasca Oktober 2024 ketika nanti Prabowo Gibran dilantik menjadi presiden dan wakil presiden terpilih ya. Kalian selamat menikmati para pemilih Prabowo Subianto dan Gibran. Selamat buat kalian semuanya. Oke gas lagi gitu kan. Lanjutkan all in Prabowo Gibran, all in tapera ya, all in kenaikan segala macam lah. All in hari ini tadi ya, mak-mak ngeluh di pasar, all in juga itu. All in apa? Harga daging ayam udah nyentuh harga 40 lebih ya. Baru beberapa ini ya, beberapa hari udah kenaikannya sangat luar biasa. Dan pemerintah masa bodoh dengan itu, karena mereka punya fasilitas ya, mereka punya uang makan ditanggung negara dan lain sebagainya gitu. Nah maka Sobat Sewot, terhadap hal tersebut mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala segera memberikan pemimpin untuk kita semuanya, pemimpin yang baik, adil, jujur yang paling pertama, kemudian tidak semena-mena menggunakan kekuasaannya. Karena bangsa ini sudah merdeka, maka jangan sampai kita dijajah oleh bangsa kita sendiri Sobat Sewot. Nah Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, mari kita kembali kepada topik permasalahan kita yang hari ini sedang hangat tentunya pasca Partai Kebangkitan Bangsa menunjuk Mas Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur Pilkada Jakarta, calon gubernur pemilihan gubernur Jakarta ya 2024 sampai 2029. Insya Allah ini bakalan seru
Karena kemarin juga ada bisik-bisik tetangga Kaisang diwawancara oleh teman-teman media gitu. Kaisang kayak enteng aja ngomong, nggak masalah gitu kan. Oke-oke aja kalau disandingkan dengan Mas Anies gitu. Emangnya masyarakat mau, masyarakat Jakarta gitu. Saya pikir setelah survei kemarin, Sewot TV melakukan semacam polling online. Apakah kalian setuju kalau kemudian Kaisang gitu kan disandingkan sebagai calon wakil dari Anies Baswedan? Maka kemudian banyak banget kemudian masyarakat yang nggak mau gitu. Tetapi apa boleh buat kalau misalnya pun pada akhirnya Kaisang ini akan berpasang entah dengan siapa, termasuk dengan Mas Anies Baswedan. Wallahu a'lam bishawab ya. Tetapi Sobat Sewot yang dirahmati Allah, kita ingin sekali memberikan peringatan terhadap siapapun yang punya kekuasaan di Republik ini bahwa sejatinya kita kemarin tuh Pilpres pertama bilang udah banyak kecurangan dan KPU juga sudah seperti udah ada di ketiak kekuasaan dan rezim. Apakah KPU wilayah Jakarta juga demikian? Kita doakan semoga tidak demikian. Maka kontestasi yang hening, yang bening, yang jujur, adil, transparan dan lain sebagainya itu nanti bisa kita rasakan dimulai dari mantan ibu kota negara, yakni Provinsi DKJ, daerah khusus Jakarta. Maka tentu ini akan menjadi perhatian kita semuanya Sobat Sewot. Beberapa bulan yang akan datang ya, bulan Oktober kita sudah akan mencoblos calon gubernur ya dengan komposisi tentu Komisi Pemilihan Umum Wilayah Jakarta, dan ini tentu menjadi satu harapan bagi kita semuanya, semoga bisa bertindak adil dan tidak mau masuk angin terhadap rezim yang barangkali akan ada yang ya biasa negosiasi dalam politik tuh ya. Tetapi sekali lagi kalau itu merugikan masyarakat, tolonglah kalian, maka kalaupun kalian harus ada ancaman mati, maka insya Allah kalian mati syahid kalau mempertahankan kerukunan bangsa ya, persatuan bangsa, tidak mau korupsi, tidak mau menerima suap dan lain sebagainya. Kemudian kalian menerima ancaman sebesar apapun ancamannya, kita yakin Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Innallaha ma'as sabirin. Harus sabar dong ya. Komisi Pemilihan Umum di DKI Jakarta. Maka sekali lagi soal Kaisang yang kemudian hari ini juga santer akan disandingkan dengan Mas Anies Rashid Baswedan. Kembali kepada pertanyaan tadi, apakah warga Jakarta mau? Ya, kalau sama Pak Anies insya Allah dong. Surveinya kan sudah dibilang sendiri oleh Kaisang, survei Mas Anies itu tertinggi dibandingkan calon-calon yang lain yang kemarin sempat memang dibicarakan di detik.com. Mas Anies ini seakan-akan ditaruh nomor sekian ya. Kemudian di branding lah Ridwan Kamil. Ya, media kadang-kadang suka gitulah ya. Tetapi nggak masalah. Itu adalah biar masyarakat Jakarta bisa menilai mana yang pro keadilan, mana yang pro terhadap kesewenang-wenangan dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya kita berharap semoga konsisten Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian diikuti oleh barangkali nanti PKS juga harus segera melakukan merapatkan barisan bersama PKB. Soal Nasdem, ya wallahu alam bisawab. Masyarakat juga udah mulai tahu gitu kan, mana yang sejati yang berada dalam komposisi pejuang perubahan, mana yang hanya ya kalau kita ingat 2014 Februari, mana yang hanya ingin numpang ke naikin elektabilitas partai, ada kok ya seperti itu. Tetapi Sobat Sewot sekali lagi ini komposisi yang sangat sulit bagi Mas Anies Baswedan kalau harus menerima Kaisang Pangarep bin Joko Widodo untuk kemudian jadi calon wakil Gubernur Jakarta bersama beliau. Tetapi sebelum itu kita coba cek badan pemenangan Pilkada PDI Perjuangan yang juga menyatakan mengusulkan ya nama Mas Anies Baswedan. Itu masih dipertimbangkan sepertinya seperti itu ya di Jakarta. Jadi pengurus wilayah ya Badan Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan wilayah Jakarta itu saat ini masih melakukan pertimbangan yang lebih mendalam. Meskipun di dunia media sosial sudah rame, PDI ini sudah mulai merapat kepada Mas Anies Baswedan dan PDI sudah mulai melontarkan pujaan dan apapun lah namanya gitu, kesanjungan politis terhadap Mas Anies Rashid Baswedan, dan Mas Anies dijawab kok dengan kalimat-kalimat yang menyejukkan warga Jakarta, dan insya Allah ini satu langkah ya titik temu lah antara
PDI Perjuangan yang barangkali sudah terlalu kecewa bersama Joko Widodo, yang bahkan pemberitaannya sampai hari ini Sobat Sewot selalu dibenturkan antara Jokowi dengan Megawati. Imbasnya adalah Hasto Kristianto yang hari ini sedang diobok-obok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait salah satu kadernya yang kabur. Ya, tetapi Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita kembali kepada pembahasan bagaimana PDI Perjuangan ini menyikapi Partai Kebangkitan Bangsa yang sudah lebih awal mendeklarasikan calon Gubernur DKI Jakarta, yakni Mas Anies Rashid Baswedan, maka PDI Perjuangan ini kadang-kadang berpikirnya tuh di luar angka hitung-hitungan. Di luar dialektika teman-teman para pengamat politik di Jakarta. Tetapi apapun lah nanti PKB ini, PKB dalam masalah sebenarnya hari ini. Masalah KPK yang tidak tanggung-tanggung langsung menyeret nama sekretaris jenderalnya, ya, yakni Mas Hasto Kristianto, yang kemudian ini berdampak tentunya kepada tingkat elektoral di grassroots, ya, di akar rumput, bahwa kalau nanti memaksakan diri mengusung Mas Anies Baswedan, ini ada dua kemungkinan juga akan mengganggu jalannya kontestasi pilpres gitu kan, atau barangkali nanti juga PDI justru bisa terselamatkan oleh sosok Mas Anies Baswedan, karena bagaimanapun PDI Perjuangan dulu itu kalah secara elektoral dengan Mas Anies Rashid Baswedan, khusus di wilayah Jakarta. Ya kan, Mas Anies kemudian jadi gubernur di Jakarta, padahal PDI waktu itu sudah tahu dong, partai penguasa. Kemudian Jokowi waktu itu kan masih baik-baik saja sebenarnya dengan PDI Perjuangan gitu pada saat itu. Namun Mas Anies di Jakarta lebih menjadi pilihan yang baik untuk warga Jakarta, sehingga bukan niat untuk menumbangkan PDI Perjuangan waktu itu, tidak, tetapi masyarakat menilai bahwa Mas Anies Rashid Baswedan adalah satu-satunya calon gubernur yang dianggap merangkul masyarakat Jakarta hingga hari ini ketika PJ Gubernur Heru Budi gitu kan sudah mulai menampakkan kekuasaannya, entah siapa yang nyetir gitu kan, entah siapa yang bisikin, kita nggak tahu, tetapi kebijakan Budi untuk kemudian merelokasi teman-teman di Kampung Bayam segala macam, padahal itu merupakan perjuangan yang sangat luar biasa dan diterima oleh masyarakat Jakarta ketika Mas Anies Baswedan sebagai gubernur hari ini kembali diobok-obok juga oleh Budi gitu. Nah, maka sekali lagi untuk semua partai politik, kalau kalian tidak mau partainya nyongsep di Jakarta, maka hindarilah ya Budi PJ Gubernur Jakarta hari ini, PLT Gubernur gitu, untuk kalian angkat sebagai calon di Pilkada Jakarta. Nanti naif lah ya, Heru Budi nggak cocok lah ke masyarakat. Kalau nggak percaya silakan lakukan survei, taruh di paling atas ya, nama Heru Budi taruh di urutan pertama, maka kemudian misalnya Mas Anies taruh nomor sekian lah, nggak usah jauh. Nanti masyarakat Jakarta tuh bakalan mencari sosok Anies Baswedan. Karena kenapa Sobat Sewot? Masyarakat Jakarta tuh bukan masyarakat yang di pedesaan kayak di ujung-ujung bumi pertiwi yang kemudian tidak pegang handphone sehingga ketinggalan informasi dan lain sebagainya. Kalau masyarakat Jakarta tuh udah melek teknologi dan lain sebagainya. Ya, udah bisa ngebedain mana yang namanya Budi, Heru Budi misalnya, mana yang namanya Anies Rashid Baswedan, mana yang namanya Ridwan Kamil misalnya, mana yang Prabowo Subianto. Mereka tahu, mereka paham, dan mereka ngerti soal bagaimana kebijakan itu benar-benar untuk mereka sebagai warga Jakarta, atau kebijakan yang pada akhirnya hanya menguntungkan segelintir orang, termasuk misalnya oligarki ya yang ada di Jakarta. Seperti itu Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bentuk dari perubahan yang kita inginkan itu memang tidak selalu harus
yang paling global, paling paling nasional seperti Pilpres, tetapi dimulai dari Jakarta nantinya. Kita kembali, nanti Jakarta akan menjadi ajang pembuktian untuk Mas Anies Rashid Baswedan jika terpilih di 2024 ini menjadi Gubernur Jakarta periode 2024-2029. Maka 2029, kalau Mas Anies sukses di 2024 hingga 2029 membangun Jakarta yang kembali baik, ya, yang bahagia warganya, yang maju kotanya, maka sudah barang tentu insya Allah 2029 Mas Anies Rashid Baswedan tidak perlu keluar-keluar lagi, tidak perlu banyak narasi-narasi, tetapi insya Allah menang satu putaran di Pilpres 2029 insya Allah. Tabarakallah sobat sewot, selamat beraktivitas, semoga Allah memberikan barokah kepada kita semuanya. Jangan berhenti bersolawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah wala zikrullahi akbar. Ya, mari kita ya paksa untuk selalu ingat kepada Allah. Paksa. Ya, kalau dipaksa enak nantinya gitu kan, asyik gitu. Kita asyik ketika zikir kepada Allah. Ya, ana ma'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, saya akan selalu bareng hamba-hambaku yang lisannya selalu bergerak, ya. Lisannya tuh bergerak untuk menyebut asma Allah. Ya zikir, ya Allah, ya Allah. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah, salam perubahan, salam akal sehat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.